Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam dan hari Jumat, maka Allah akan menjadikan baginya cahaya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang 4 kisah utama. Kisah yang pertama, Allah menceritakan tentang pemuda Kahf, pemuda Al-Kahfi yang masuk ke dalam gunung gua untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka tinggal di dalam itu sekitar 300 tahun lamanya, dan mereka tertidur sampai terbangun. Mereka mengira mereka hanya tidur dalam jangka waktu yang sangat singkat, namun ternyata mereka sudah tidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua, Allah menceritakan tentang siapa? Tentang pemuda Kahfi. Kemudian kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang bertemu. Kemudian kisah yang ketiga, kisah tentang salah satunya adalah kisah tentang Zulkarnain. Inilah yang menjadi syahid atau inti dari pembahasan kita kali ini tentang penjajahan. Jadi Allah mengatakan wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang satu sosok yang sudah menjadi bahan pembicaraan umat-umat terdahulu, tentang sosok yang Allah berikan keistimewaan, yaitu Dzulkarnain, yang mampu melakukan perjalanan dari ujung bumi yang satu menuju ujung bumi yang lain. Yang pada saat itu belum ada pesawat. Kalau hari ini mudah orang melakukan perjalanan jauh seperti itu. Namun di zaman itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan Dzulkarnain ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan itu. Sampai kata Allah, hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakadu yafqahuna qawla. Sampai ketika Dzulkarnain ini tiba di antara dua pegunungan yang tinggi, di mana di antara pegunungan ini Dzulkarnain mendapati suatu kaum yang kata Allah la yakadu yafqahuna qawla. Hampir-hampir kaum yang ada di tempat itu tidak memahami percakapan, tidak memahami bahasa sama sekali. Namun tentu dia berupaya untuk menyampaikan hajatnya kepada Dzulkarnain. Ketika Dzulkarnain tiba di situ, maka kaum yang ada di antara dua gunung itu langsung melapor bahwa di tempat mereka itu terjadi penjajahan. Mereka mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang melakukan kerusakan, menjajah mereka. Ya'juj dan Ma'juj, kata kaum yang berada di antara kedua gunung yang tinggi itu, sedang melakukan penjajahan kepada mereka. Apapun dirusaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini kita tahu bahwa hari kiamat kelak dia akan keluar, dan itu pertanda tentang datangnya hari kiamat. Dan ini menjadi rahasia Allah sampai detik ini. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, ada Google Maps dan lain sebagainya, tidak ada yang mampu mengetahui di mana letak dua gunung itu, di mana letak Ya'juj dan Ma'juj itu berada dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah menerima laporan itu, Dzulkarnain kemudian mengatakan, saya akan pertama, kaum itu dulu meminta kepada Dzulkarnain, ya Dzulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj sedang merusaki kaum kami, mereka menjajah kami. Fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala baina wa bainahum sadda. Maukah engkau Dzulkarnain, kami berikan upah, kata kaum ini, agar engkau menjadikan pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Dzulkarnain mengatakan, apa yang Allah telah berikan kepada aku jauh lebih baik dari apa yang kalian janjikan itu. Tapi saya akan membantu kalian. Dzulkarnain mengatakan, saya akan membantu kalian terlepas dari penjajahan mereka. Atuni zubarul hadid. Kumpulkan oleh kalian besi-besi, kemudian buat rangkai besi itu, kemudian menjadi sebuah dinding. Maka kata Allah, ketika besi itu sudah selesai dirangkai oleh kaum itu, Dzulkarnain kemudian mengatakan, atuni ufrik alaihi qitara. Berikan tembaga itu, kemudian dia jadikan itu sebagai bahan pelengkap untuk membuat dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kaum tersebut. Jadi setelah terbentuklah dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dan kaum tersebut, maka selesailah penjajahan itu. Merdekalah
kaum tersebut dari penjajahan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj datang untuk kembali menghancurkan atau merusaki kampung mereka, Ya'juj dan Ma'juj telah mendapati ada dinding yang menghalangi mereka. Famasta'u lahu ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, kata Allah. Ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah datang mau kembali merusaki penduduk tersebut, dia sudah mendapati dinding yang tidak mampu dia panjat dan tidak mampu dia lubangi. Maka merdekalah kaum tersebut, dan dia mengatakan mereka memuji Zulkarnain dengan pujian yang luar biasa. Mereka selama ini bertahun-tahun menderita, disiksa, dinistakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka sangat memuji Zulkarnain. Tapi perhatikan ayat setelahnya. Ketika Zulkarnain dipuji, diagung-agungkan oleh kaum kan telah berhasil mengeluarkan mereka dari penjajahan dan telah berhasil mendapatkan kemerdekaan bagi kaum tersebut. Ketika dipuji, justru Zulkarnain kemudian mengatakan, qala hadza rahmatun mir rabbih. Semua ini, kata Zulkarnain, rahmat dari Tuhanku. Ini adalah rahmat dari Tuhan. Maka sesungguhnya kemerdekaan yang mereka dapat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan negeri kita, Indonesia ini, setiap hari Senin kita dengarkan di pembukaan Undang-Undang 1945 di paragraf yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ternyata, Masya Allah, pendahulu kita, orang-orang yang berjuang memerdekakan negeri ini, mereka mengembalikan semua anugerah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perjuangan mereka, para pahlawan itu disertai dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Siapa yang pernah nonton video gempa lagi di dalam gereja, orang-orang Nasrani sedang beribadah, tiba-tiba gempa, dan yang merekam videonya tiba-tiba berteriak Allahu Akbar, padahal mereka semua dalam gereja. Jadi Masya Allah, kalimat ini luar biasa. Bahkan sampai para pahlawan, kalau tidak salah, quote dari seorang pahlawan, Bung Tomo, mengatakan, andaikan tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan kalimat apa lagi saya membakar semangat para pejuang untuk melawan penjajah pada saat itu. Maka sesungguhnya kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu perjuangan para pahlawan kita, dan itu kita mensyukurinya. Maka hari ini kita sebagai pemuda, penerus bangsa, tidak cukup mengisi kemerdekaan hanya dengan perlombaan, tidak cukup dengan lomba panjat pinang saja, meskipun motor hadiahnya mungkin, lomba sepak bola dan sebagainya. Tetapi jauh daripada itu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan negeri ini dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita sebagai seorang pemuda, karena sesungguhnya hakikat kemerdekaan bagi seorang pemuda bukanlah sekedar bebas secara jasad, namun ruhaninya terkekang oleh hawa nafsu dan hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan satu hadis yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Anda wahai para pemuda, yang usia-usianya lagi luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Ajiba rabbukum min syabin laisa lahu sawwa." Kemerdekaan sesungguhnya seorang pemuda. Nabi mengatakan bahwa Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa takjub, merasa heran. Allah itu heran. Heran kepada siapa? Syabun laisa lahu sawwa. Seorang pemuda yang tidak memiliki sifat as-sawwa. Tahukah kita apa itu as-sawwa? As-sawwa al-mailu ila syahwat, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu kita. As-sawwa adalah kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'ajub kepada seorang pemuda
yang mana seorang pemuda itu bisa melakukan semua maksiat yang bisa dia lakukan. Ya. Dia mungkin bisa saja berzina, ya. Dia mungkin bisa saja ikut meminum khamar, tetapi dia menahan hawa nafsunya, dan Allah memuji mereka, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang merasa takut dengan kedudukan kebesaran Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengekang hawa nafsunya, maka syurga baginya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh syurga baginya kelak sebagai tempat kembali di akhirat. Maka kemerdekaan kita sesungguhnya seorang pemuda adalah ketika kita mampu menahan, mengekang hawa nafsu kita. Saya sering katakan bahwa kita hari ini yang masih muda, pintu-pintu maksiat terbuka lebar di depan mata kita. Hari ini bahkan kita bukan lagi zamannya laki-laki yang menggoda wanita. Ya, istilahnya begitu ya. Bukan lagi laki-laki yang menggoda wanita, tetapi terkadang kita yang didatangi oleh godaan wanita. Maka disinilah ujian beratnya kita. Disinilah ujian beratnya kita. Kalau kita yakin, kita imannya kuat, kita bisa menjadi pemuda yang Allah banggakan tadi. Allah ta'ajub, Allah heran. Ini pemuda luar biasa. Di tengah-tengah syahwatnya sedang bergelora. Di tengah-tengah syahwatnya sedang puncak-puncaknya. Dia bisa juga melakukan sebagaimana temannya melakukan perzinahan misalkan. Dia bisa saja keluar di malam minggu seperti malam ini di pantai Kamali atau Kota Mara membonceng pasangannya. Namun dia memilih datang untuk selain untuk makan tentunya, untuk juga mendapatkan ilmu, mendengarkan nasihat, dan ingin merubah jalan hidupnya yang mungkin dulunya hitam ke arah yang lebih baik. Allah heran takjub. Kalau ada anak sekolah atau mahasiswa dikumpul, kemudian ada di antara nama kita dipanggil, kepala sekolah mengatakan, Rasul, berdiri. Siapa? Karena prestasi kamu, maka saya akan berikan beasiswa untuk lanjut kuliah misalkan. Full sampai selesai. Maka akan ada perasaan bangga di hati kita. Siapa yang tidak bangga? Kepala sekolah. Prestasi lagi, beasiswa lagi. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, yang kemudian mengumumkan bahwa saya bangga, saya ta'ajub, saya heran kepada pemuda ini. Bisa saja dia melakukan kemaksiatan namun dia menahan dirinya. Dia mengatakan, inni akhafullah. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sesungguhnya hakikat kemerdekaan kita, ikhwas sekalian, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya tidak cukup dengan pengajian-pengajian yang sekali seperti ini, apalagi sekali seumur hidup. Maka kegiatan kita malam ini nanti akan ada follow up-nya. Nanti akan ada follow up-nya. Maka di pamflet kemarin itu yang disebar diberikan persyaratan memang bahwa yang siap untuk ikut pengajian pekanan, karena istiqomah itu berat. Kalau hanya sekali kita mendengarkan nasihat, besok lusa mungkin kita sudah di Pantai Kamali lagi, malam ini di sini, besok di Pantai Kamali lagi. Tetapi ketika kita rutin untuk kemudian mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, niscaya Allah akan menjaga kita. Maka sebentar insya Allah setelah ini dikembalikan kepada panitia, akan dibagi-bagikan kelompok pembelajaran masing-masing, sehingga dengan harapan kita para pemuda bisa terjaga, karena kitalah harapan, bukan hanya harapan negeri kita, tetapi harapan kota kita, kota Bau-Bau, ketika sudah banyak pemuda yang kemudian kembali ke masjid, kembali peduli dengan agamanya, maka ini pertanda awal kebaikan bagi kota kita tercinta, kota Bau-Bau, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya bagi kita semua. Saya kira ini Ustaz yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan antum semua dalam kebaikan.
Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.